Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Revian dari kelas 7C dengan NIM 23111031142. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai decision table testing. Untuk pembahasannya itu yang pertama nanti ada pengertian, kemudian ada struktur, kemudian ada tujuan, dan juga langkah-langkah. Untuk pengertiannya, decision table testing adalah bagian dari teknik pengujian berbasis black box testing yang digunakan untuk mewakili dan menganalisis kombinasi kondisi atau input dan juga aksi atau output yang sesuai. Decision table atau tabel keputusan merupakan representasi tabel dari berbagai kombinasi, kondisi, dan aksi yang bisa diambil berdasarkan kombinasi tersebut. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa semua kemungkinan kombinasi kondisi telah diuji. Kemudian ada struktur. Decision table pada umumnya terdiri dari 4 bagian utama, di mana yang pertama itu ada kondisi, daftar kondisi atau input yang dapat bernilai true atau false atau memiliki beberapa kemungkinan. Kemudian yang kedua itu ada aksi, daftar aksi atau output sistem yang dihasilkan berdasarkan kombinasi kondisi. Kemudian yang ketiga itu ada ruang aturan, di mana kombinasi nilai dari semua kondisi yang menyebabkan aksi tertentu. Dan yang terakhir itu ada nilai kondisi dan juga aksi, kombinasi true atau false atau nilai lain yang menghasilkan keputusan. Kemudian ada tujuan dari decision table testing ini, itu yang pertama ada memastikan semua kombinasi logika telah diuji. Dan yang kedua, menemukan kondisi yang tidak ditangani oleh sistem. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan pemahaman tentang aturan bisnis. Kemudian langkah-langkah membuat decision table. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi semua kondisi atau input dan juga aksi atau output. Kemudian, tentukan semua kombinasi kondisi yang mungkin. Misal, bisa jadi 2N, di mana kombinasi jika N merupakan kondisi. Yang ketiga itu ada menentukan aksi yang sesuai untuk masing-masing kombinasi. Yang keempat, menyederhanakan jika perlu dengan cara menggabungkan aturan yang menghasilkan aksi yang sama. Dan yang terakhir itu menggunakan tabel tersebut untuk membuat test case. Kemudian di sini ada contoh kasusnya mengenai proses persetujuan pinjaman bank. Jadi contoh kasusnya itu sebuah sistem perbankan memutuskan apakah aplikasi peminjaman disetujui atau tidak berdasarkan 3 kondisi. Di sini tuh kondisi yang pertama, apakah penghasilan pemohon lebih dari 5 juta? Apakah pemohon memiliki riwayat kredit baik? Apakah pemohon memiliki hutang aktif lainnya? Dengan aturan, jika penghasilan lebih dari 5 juta, riwayat kredit baik, dan tidak punya hutang lain, maka akan disetujui langsung. Jika penghasilan lebih dari 5 juta dan riwayat kredit baik, walau punya hutang, maka akan ditinjau secara manual. Jika penghasilan kurang dari 5 juta tetapi riwayat kredit baik dan tidak punya hutang, maka juga akan ditinjau secara manual. Namun, jika riwayat kredit buruk, maka ditolak tanpa memandang kondisi yang lainnya. Untuk menyelesaikan kasus sebelumnya itu, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah kita pahami sebelumnya, di mana yang pertama itu menentukan kondisi, kemudian mengidentifikasi aksi, membuat tabel keputusan, dan juga derivasi test case dari decision table. Di sini yang pertama itu mengidentifikasi kondisi. Tadi kondisinya itu penghasilan lebih dari 5 juta, itu bisa bersifat yes or no. Kemudian riwayat kredit baik, yes or no.
punya hutang lain, yes or no atau true or false. Kemudian aksinya itu disetujui langsung, ditinjau manual, dan juga bisa jadi ditolak. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat tabel keputusan. Di sini C1 itu yang tadi di mana gaji lebih dari 5 juta. Yang pertama itu yes. Kemudian yang kedua, yang C2 itu kredit baik, juga yes, dan tidak ada hutang. Maka bisa dinyatakan disetujui. Kemudian yang kedua itu ada gaji lebih dari juta yes tadi, dan juga kredit baik yes, namun ada hutang, maka aksinya akan ditinjau manual. Kemudian yang ketiga itu ada gaji lebih dari 5 juta, di situ no. Kemudian kredit baik yes dan tidak ada hutang, maka juga akan bisa ditinjau secara manual. Kemudian jika gaji lebih dari 5 juta no, kredit baik yes, ada hutang yes, maka juga akan ditinjau secara manual. Namun jika gaji lebih dari 5 juta yes, kredit baiknya no, maka kondisi ada hutangnya itu tidak akan berpengaruh, secara otomatis akan ditolak aksinya. Dan juga jika gaji lebih dari 5 juta no, kredit baik no, kondisi C3 yang ada hutang itu juga tidak akan berpengaruh, maka akan ditolak. Kemudian di sini tuh derivasi task case dari decision table, hasilnya itu tadi gaji 5 juta, yang task case 1 itu yes, kredit baik yes, ada hutang no, maka output yang diharapkan itu disetujui secara langsung, dan seterusnya. Namun jika contoh test case yang kedua itu gaji lebih dari 5 juta yes, kredit baik yes, namun ada hutang yes, maka akan ditinjau secara manual. Dan contoh itu yang test case 6, gaji lebih dari 5 juta no, kredit baik no, meskipun ada hutang yes atau no, tetap akan ditolak. Mungkin untuk langkah selanjutnya itu bisa kayak mengeksekusi task case-nya dan juga validasi outputnya yang tadi. Kemudian bisa melakukan perbaikan jika diperlukan, misal masih ada kesalahan, dan juga didokumentasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.